Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Cantika. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review video YouTube berjudul Rantai Pasok 2025 dari pakar logistik. Untuk infrastruktur kita pesat, harusnya logistik mengikuti. Video ini menjadi bahan analisis saya untuk mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi dengan dosen pengampu, Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Ekonomi. Di mana YouTube-nya di-upload oleh Nusantara TV pada 20 Desember 2024 dan saya review di 5 Desember 2025. Di mana pembicara di situ ada Pak Kosma, yaitu selaku Direktur PT Cahaya Wiguna Solusi dan juga Ketua Dewan Pakar Asosiat Logistik Indonesia, Pak Pakal. Inti dari analisis dan refleksi yaitu strategi rantai pasok 2025. Ini langsung saja saya ke ringkasan videonya. Di video menekankan bahwa meskipun infrastruktur di Indonesia berkembang pesat, jalan, pelabuhan, tol, transportasi, sektor logistik, dan rantai pasok ataupun supply chain harus ikut mengikuti. Percepatan itu agar manfaatnya bisa optimal. Intinya, pembangunan fisik saja tidak cukup. Perlu disertai dengan manajemen, strategi, transformasi proses di sektor logistik agar efisiensi, kecepatan, dan efektivitas distribusi bisa tercapai dengan maksimal. Untuk konsep dan tema, di sini supply chain, digitalisasi, dan logistik. Dalam pembahasan video, beberapa konsep utama adalah keterpaduan antara infrastruktur dan supply chain manajemen. Tidak hanya membangun jalan, pelabuhan, atau fasilitas fisik, tapi juga memastikan proses. Logistik dan rantai pasok, manajemen pergudangan, distribusi, transportasi, koordinasi antar pihak berjalan dengan baik agar supply chain efisien. Yang kedua yaitu pentingnya adaptasi profesionalisme di sektor logistik. Para praktisi logistik harus mampu membaca perubahan infrastruktur dan menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan layanan, efisiensi, dan keamanan logistik. Yang ketiga, meskipun video tidak secara eksplisit mendalami digitalisasi atau teknologi seperti IoT, AI, dan sebagainya, tapi konteks infrastruktur pesat di sini dan logistik harus mengikuti, mengisyaratkan perlunya modernisasi, perlu supply chain, membuka peluang untuk digital atau teknologi agar manajemen rantai pasok bisa lebih responsif dan efisien. Oke, bagi kita yang bekerja atau tertarik dengan bidang supply chain atau logistik ataupun manajemen distribusi, video ini menyampaikan insight berikut ya. Yang pertama yaitu pembangunan fisik infrastruktur bisa menjadi momentum besar. Tapi kalau manajemen supply chain dan logistik tidak diperkuat, maka potensi efisiensi dan kecepatan tetap tidak akan maksimal. Yang kedua, logistik bukan sekedar angkut barang dari A ke B atau dari satu tempat ke satu tempat lain, tetapi bagian dari strategi rantai pasok. Artinya, harus ada koordinasi, perencanaan, dan profesionalisme agar rantai pasok bisa mendukung pertumbuhan ekonomi atau bisnis secara menyeluruh. Yang ketiga, untuk perusahaan, penting mempertimbangkan aspek supply chain management sejak awal perencanaan distribusi ataupun pengembangannya. Tidak menunggu sampai infrastruktur siap, karena ketidaksiapan logistik bisa menyia-nyiakan investasi dari infrastruktur itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, peluang bagi pemain logistik ataupun konsultan ataupun supply chain di Indonesia ada ruang besar di sini untuk meningkatkan layanan, profesionalisme, ikut memanfaatkan percepatan infrastruktur agar rantai pasok nasional bisa lebih efisien dan andal. Terus selanjutnya, insight paling kuat dari video YouTube ini, kalau infrastruktur kita sudah pesat, logistik harus ikut mengikuti. Itu yang jadi tagline-nya. Maksudnya, bukan hanya membangun jalan, tetapi juga memperbaiki proses data, sistem koordinasi, sumber daya manusia. Jika tidak, manfaat infrastruktur tidak terasa, biaya logistik tetap akan tinggi, distribusi akan tetap terlambat. Sehingga refleksi dari video rantai pasok 2025 ini, video ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang pesat harus diikuti oleh kesiapan logistik, manajemen rantai pasok. Dalam konteks lokal, konsep ini dapat diterapkan dalam beberapa cara ya. Untuk di perusahaan Indonesia, ini salah satu contoh mungkin saya ambil dari
salah satu BUMN di PLN. Di PLN sendiri karena melayani seluruh Indonesia, di sini ada mobilitas material. Di sini biasanya disebutkan MDU atau material distribusi utama, material transmisi utama, material spare part bagi pembangkit, material pendukung, tiang beton dan lain-lain. Sangat butuh untuk dapat meningkatkan efisiensi dari sisi manajemen rantai pasok, terutama dari optimasi rute, tracking armada, integrasi dari sistem pergudangannya itu sendiri, dan juga digitalisasi dari sistem pergudangan dan juga dokumen. Sehingga konsep video ini sangat aplikatif dalam konteks NTB, logistik daerah ataupun dari BUMN. Untuk operasi dan logistik PLN ini, di sini distribusi material, peralatan dan spare part PLN ini sangat memerlukan rute yang efisien. Gudang juga harus terstandarisasi karena material itu harus termobilisasi sangat cepat ataupun kebutuhannya harus bisa diprediksi untuk kebutuhan minimal ataupun minimum stok yang ada. Dan juga kita harus bisa men-tracking pergerakan aset. Jadi untuk di stok pergudangan di mana, aset kita sedang di mana. Jika itu sedang dalam perjalanan, akan sampai hari apa ataupun waktunya kapan. Itu sangat insight yang harus benar-benar kita terapkan ya, terutama di perusahaan ataupun di UMKM itu bisa jadi. Untuk ide penutup sendiri di sini, video ini menyampaikan pesan kuat, yaitu infrastruktur fisik yang maju tidak otomatis menciptakan rantai pasok yang efisien. Dibutuhkan kesiapan proses, SDM, digitalisasi, koordinasi lintas sektor. Dalam konteks Indonesia ini, percepatan logistik tidak dapat menjadi ya pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sangat memungkinkan. Pengelolaan rantai pasok juga harus bersifat agile ya, terintegrasi dan berkelanjutan. UMKM, daerah, perusahaan nasional harus memanfaatkan momentum ini untuk pembangunan infrastruktur. Nah, keberhasilan rantai pasok ini bukan hanya untuk membangun jalan, tetapi membangun tata kelola yang ada. Jika transformasi ini secara konsisten, otomatis biaya logistik akan turun, kecepatan layanan akan meningkat, daya saing nasional Indonesia akan menguat di dunia internasional. Nah, mungkin ada sebagai penutup dari saya, ada beberapa quote ya. Dalam supply chain, jarak bukanlah masalah, keterlambatanlah yang menjadi musuh. Yang kedua, perusahaan tidak berkompetisi sebagai individu, tetapi sebagai jaringan supply chain. Dan yang terakhir, rantai pasok terbaik adalah yang tidak terasa. Ia hanya membuat semuanya berjalan dengan baik. Saya Riki Jatnika, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.